Sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil, tetapi karena amanah ini saya bilang sama beliau, Mbak, baik, Bismillah, saya maju sama Rano, saya minta doa restunya, udah itu aja. Jadi baru kemarin. Berarti yang hari Senin pada saat pengumuman gelombang ketiga itu belum? Itu menolak, bukan belum, menolak. Jadi sudah disampaikan. Ada komunikasi di situ. Ya pokoknya intinya di awal saya tidak berkeinginan dan saya menolak. Tetapi sekali lagi, karena saya sudah menerima ini, saya akan bekerja keras bersungguh-sungguh untuk apa yang menjadi amanah ini terwujudkan. Dan saya senang sekali ketika semua orang, termasuk teman-teman saya, sahabat saya mengatakan, Mas, di survei aja Mas nggak ada. Memang nggak ada, gimana mau ada? 7 tahun aja saya nggak pernah. Teman-teman ini kan pasti banyak yang minta statement saya ketika di istana, nggak pernah mau. Udah. Tapi sekarang mulai hari ini saya mau statement sampai dengan 27 November. Mas, yang pertama itu siapa yang meminta ya, Mas? Kenapa? Yang pertama kali meminta Mas Pram untuk maju itu siapa ya? Ya rengeng-rengeng di dalam internal partai banyak, tetapi yang menyampaikan langsung kepada saya Bu Mega. Kenapa rengeng-rengeng banyak? Ya pas itu, pas mau diumumkan itu. Menyampaikan nggak alasannya kenapa akhirnya memilih Mas Pram? Kan sebelumnya ada beberapa nama yang dimajukan. Ya yang pertama ibu-ibu kan udah sangat senior, pengalaman panjang. Untuk maju di DKI ini kan juga nggak gampang. Orang mengatakan bahwa saya akan turun gunung. Ini bukan turun gunung, ini malah naik gunung, mendaki terjal. Kalau di elit saya yakin orang kenal saya, di elit. Tapi di bawah, karena saya nggak pernah turun. Dan memang saya juga tidak mau berkomunikasi. Hobi saya di Jakarta hanya sepedaan. Kalau di komunitas sepeda pasti saya sangat terkenal lah. Karena apa? Saya ini orangnya nggak mau kalah. Dulu kecepatan rata-rata saya masih 42. Sekarang saya udah 45. Yang muda-muda seumur saya berani lomba di sini untuk naik sepeda di Dalkot, pasti saya nomor 1. Gaya kampanyenya akan disalurkan juga nggak nih Mas? Hobi-hobinya Mas Pram sendiri akan disalurkan di gaya kampanyenya nanti? Oh iya, saya sangat sederhana kampanyenya. Saya akan berpolitik dengan riang gembira, diterima semua orang, nggak ada caci maki, nggak ada merendahkan, bahkan apa yang menjadi legacy dari semua gubernur saya akan lanjutkan. Nggak ada satupun yang. Pak Pram ini kan lawannya melawan Ridwan Kamil, Pak. Melihat peluangnya nanti bagaimana, Pak? Ya kalau udah mau maju ya tarung, bahwa dia didukung oleh semuanya, saya sendirian nggak apa-apa. Saya berkoalisi sama siapa? Sama rakyat aja. Gitu. Mas Pram sempat berkomunikasi dengan Mas Anies, Mas? Sempat. Apa yang disampaikan? Ya secara jujur saya hari Minggu atau hari Sabtu saya nelpon Mas Anies. Yang nyambungin sebenarnya Ketua DPD. Saya bilang ke Mas Anies, Mas Bismillah mudah-mudahan kita cocok. Saya sampaikan ke beliau. Cocok Karena dalam artian? Ya cocok dengan kita, kan beliau datang ke DPD PDI Perjuangan. Boleh tanya sama Mas Anies. Bahkan saya sama semua orang itu hubungan saya sangat baik. Tadi pun saya berkomunikasi sama Mas Anies. Saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas ingat nggak Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri sekarang, itu ketika lahir jenengan nungguin. Waktu itu Mas Anies Ketua Senat. Jadi bagi saya yang begini nyantai-nyantai aja gitu. Mas, tadi kan Mas Pram bilang katanya survei nggak ada, kemudian sudah lama tidak ada di depan. Jadi alasannya kenapa akhirnya mengiyakan? Yang pertama tentunya panggilan ya, bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain di birokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai sekretaris kabinet saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua hampir lagi semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Tetapi untuk urusan detail Jakarta nanti kalau jangan tanya visi misi, urusan itu distorkan ke KPU aja belum, nanti setelah kami storkan. Dan terus terang karena ini hanya 2 hari, teman-teman pasti membayangkan saya nggak pernah menyiapkan, akhirnya harus menyiapkan, tidur aja juga enggak akhirnya.
Jadi ketika hari Senin saya diminta itu, 1 hari penuh saya tidak tidur. Bukan apa-apa, pikiran. Karena ya mohon maaf, saya ini berpolitik kan udah panjang banget. Saya dulu pernah menjadi ketua Senat, ketua Dewan Mahasiswa ITB, berpartai menjadi anggota DPR sejak tahun 99, jadi udah terlalu panjang. Maka anak saya bilang begini sama saya, Bapak ini di Gen Z nggak ada yang kenal loh. Ya gimana mau kenal, muncul aja enggak. Kalau saya di Twitter maupun di IG saya, yang muncul siapa? Cucu saya dan sepedaan, nggak ada. Dan pemerintahan, nggak ada tentang saya mau ngapain, nggak ada. Udah ya, makasih. Hari ini skenario-nya gimana, keluar, Pak? Dua apa? Posisi di kabinet apakah nanti akan cuti atau keluar? Sesuai dengan undang-undang sudah diatur bahwa yang namanya pejabat negara ketika mulai melakukan kampanye pilihannya 2. Apakah dia cuti, apakah dia mengundurkan diri. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden dan Pak Mensesnek. Mengenai apanya nanti ini kan masih tanggal 27 ya? Bukan, September baru ditetapkan. Saya akan bekerja seperti biasa, tetapi saya akan menggunakan waktu saya juga untuk mulai keliling tidak berkampanye, memperkenalkan diri, door to door, dari hati ke hati. Hari ini dengan Mas Rano sudah ada komunikasi, Mas? Lo tadi malam ke sini? Skenario hari ini, Pak. Mas menegaskan berarti sebelumnya memang Mas Anies sempat ingin dicalonkan oleh PDIP, Mas. Iya, tanya Mas Anies, no. Kan di situ nanyanya telepon, saya jawab telepon, iya ada telepon. Tadi Mas Pram menyertakan bahwa mudah-mudahan kita cocok. Ya karena dia ke DPD PDI Perjuangan. Mas Pram, kok boleh dijelasin dikit nggak soal pakaian yang dipakai hari ini? Iya, sama skenario hari ini, Mas. Jadi saya memakai pakaian Jakarta, dominannya adalah Betawi. Nanti juga saya pakai kopiah. Kenapa saya pakai pakaian ini? Karena ini di Jakarta. Walaupun saya orang dilahirkan di Kediri, orang tua saya orang Jogja, saya besar di Kediri sampai SMA, kuliah di ITB dan seterusnya. Tetapi saya memberikan apresiasi penghargaan bahwa saya berpakaian seperti ini ingin menunjukkan saya akan mengetuk pintu untuk semua hati yang ada di Jakarta bahwa saya mudah-mudahan diberikan mandat restu untuk bisa berkontribusi di Jakarta ini. Ya, makasih. Hari ini DPP dulu lalu habis itu ke KPU. Skenario-nya ikut yang ngatur. siapa? Ketemu Mas Rano dulu. Ya, pasti sama-sama sama Mas Rano ya.